Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan membacakan sebuah berita yang saya kutip dari wartaekonomi.id.co.id dengan judul "Mangkraknya Sodetan Ciliwung diungkit sama Jokowi, balasan Anies Baswedan, Alhamdulillah." Warta Ekonomi Jakarta. Ex-Gubernur Jakarta Anies Baswedan kembali membuat kejutan dalam membalas ucapan Joko Widodo alias Jokowi baru-baru ini. Dirinya melakukan gocekan saat ditanya terkait mangkraknya proyek Sodetan Ciliwung yang diungkit mantan Gubernur Jakarta tersebut. Bukannya membalas hal tersebut saat ditanya, mantan Menteri Pendidikan tersebut lepas tangan dan ogah menjawab hal tersebut. Tanggapan pembicaraan Presiden terkait pembangunan mangkrak? Tanya wartawan. Anies lantas sigap menjawab, namun dengan konteks berbeda. Dia mengaku bersyukur rangkaian kegiatan silaturahmi kebangsaan di Provinsi Banten berjalan lancar. Alhamdulillah kita bersyukur silaturahmi ini berjalan lancar, jawab Anies menyudahi wawancara. Proyek Sodetan Kali Ciliwung menuai perhatian publik usai Presiden Jokowi meninjau langsung proses pengerjaannya di lapangan. Tak tanggung-tanggung Jokowi mengunjungi 3 titik proyek Sodetan Kali Ciliwung sekaligus. Di antaranya di Jalan Oto Iskandar Dinata yang menjadi inlet Kali Ciliwung, Jalan Otista 3 yang menjadi titik pertemuan kali, dan Kanal Banjir Timur di sisi belakang Kampus Trisakti yang menjadi keluaran atau sodetan. Jokowi menyebut proyek ini mangkrak selama 6 tahun. Dia bersyukur di tangan PJ Gubernur Heru, proyek anti banjir Jakarta ini dilanjutkan dan ditargetkan akan rampung April mendatang. Proyek ini sudah berhenti 6 tahun dan sekarang lanjut lagi. Mudah-mudahan selesai pada April 2023. Untuk mengurangi banjir Jakarta, pemerintah telah membangun bendungan Ciawi dan Sukamahi di hulu sebagai pengendali air Jakarta, ujar Jokowi. Setelahnya, lanjut Presiden tinggal menormalisasi sungai-sungai, menuntaskan tanggul penahan limpahan air laut, dan manajemen pemompaan waduk-waduk di Jakarta. Ya, itu terkait dengan kritik dari Pak Jokowi terhadap mangkraknya Sodetan Kali Ciliwung. Namun yang bikin menarik di sini adalah atasan mengkritik bawahan. Ini yang menjadi unik ya dalam pernyataan ini karena biasanya bawahan itu yang mengkritik atasannya. Sangat jarang sekali kita temukan ada bawahan yang mengkritik, sangat jarang sekali atasan yang mengkritik bawahannya. Kalau atasan yang mengkritik bawahannya itu lebih ke marah-marah mungkin ya. Nah, akan tapi yang sangat unik dari sini adalah bahwa semua yang terkait dengan Anies Baswedan itu adalah sangat menarik, sangat sensitif. Ya, padahal mangkraknya Sodetan Kali Ciliwung ini sudah terjadi sejak zamannya Basuki Cahayapurnama. Ya, artinya sudah 6 tahun yang lalu Sodetan Kali Ciliwung ini mangkrak. Kan tapi yang disalahkan adalah Anies Baswedan. Yang jelas ya, apapun yang terjadi di Anies Baswedan itu, yang baik saja disalahkan, apalagi yang tidak baik. Beberapa waktu yang lalu viral terkait dengan Anies Baswedan yang tidak mau bersalaman dengan salah seorang jamaah, ya. Memang apa yang dilakukan Anies Baswedan serba salah ya. Viral dia mengabaikan seorang pendukungnya untuk bersalaman, terus itu viral di media sosial. Sekarang juga Anies Baswedan mengupload foto tentang dia sedang bersalaman dengan para pendukungnya, anggaplah para loyalisnya. Hal tersebut juga viral, dinyinyirin juga.
Bagaimana nyinyirnya ya? Dia sudah terlihat kepalsuannya, ya. Dia sudah terlihat pencitraannya. Kalau yang kemarin itu disebutkan bahwa ketika dia cuek terhadap pemilih loyalisnya, itu disebutkan itu adalah sifat ahli dari Anies Baswedan. Bahwa apa yang ditimbulkan, apa yang ditampilkan pada hari-hari ini adalah itu suatu kepura-puraan, ya, seperti itu disebutkan. Nah, terus sekarang ketika sekarang ketika menampilkan bahwa dia sedang merakyat, sedang berjabatan tangan dengan rakyat, sedang menyapa rakyat, dia disebutkan bahwa itu adalah kepalsuan. Itu bukan jati diri Anies Baswedan. Jati diri Anies Baswedan adalah yang kemarin itu. Nah, ya memang kalau kita melihat sesuatu dari sisi negatifnya, ya akan terlihat adalah negatifnya saja. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, ya akan terlihat positif saja. Bagi orang yang positif ketika dalam melihat ketika Anies Baswedan cuek terhadap mengabaikan terhadap salah seorang loyalisnya atau salah seorang pemilihnya, orang akan mengatakan bahwa bisa jadi pada saat itu Anies Baswedan sedang tergesa-gesa, atau bisa jadi Anies Baswedan itu sedang keadaan capek, ya, sehingga ya mungkin ketika dia diajak untuk bersalaman mungkin dia tidak sadar hal tersebut terjadi, ya manusiawi. Anies Baswedan bukan robot, ya. Anies Baswedan bukan robot. Nah, tapi bagi orang yang melihat dari sisi negatif, ya seperti yang disebutkan oleh Gus Habib Alwi, ya. Habib Hussein, ya Habib, ya. Habib Hussein yang mengatakan itulah sifat ahli Anies Baswedan. Dia bukan orang yang merakyat, dia orang yang ya itu sudah seperti itu, ya, kayaknya seperti itu. Nah, makanya saya pikir dalam satu ya akan tapi siapapun orangnya, ya, saya, para pemirsa dimanapun saja berada, ya, tanpa siapapun, dia tidak mungkin dalam menjalani kehidupan ini kita akan selalu mendapatkan persepsi yang positif dari orang lain, ya. Terkadang kita mendapatkan sesuatu yang positif, terkadang juga negatif, ya tergantung bagaimana kita menyikapinya, ya. Bagaimana kita menyikapinya. Sebab ketika kita sudah berurusan dengan publik, ya siapapun itu ya harus siap mendapatkan hujatan, mendapatkan cacian, syukur-syukur mendapatkan sanjungan. Itulah resikonya. Dan Anies Baswedan sudah sadar akan hal itu, dan dia sudah kenyang juga dengan asam garam, kenyang dengan sanjungan, kenyang dengan nyinyiran. Ya, begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ibu Puan, Ibu Megawati, ya, sudah kebal dengan hal tersebut. Dan siapapun yang berurusan dengan publik, saya pikir harus siap-siap, harus memiliki kebesaran hati, harus memiliki telinga yang tebal, ya, harus memiliki harus menaruhkan di hatinya itu satu ruang, satu space untuk kesabaran di sana, sehingga tidak cepat emosional dalam ketika menghadapi hal-hal yang negatif, dari persepsi orang terhadap diri kita. Memang tugasnya pemimpin ya dihujat. Iya, kalau tidak siap dihujat, ya jangan jadi pemimpin. Jangan kan di pemimpin ya masyarakat, di pemimpin rakyat. Jadi pemimpin di kepala rumah tangga saja harus siap-siap mendengar kritikan dari anak, kritikan dari istri. Itu gambaran sederhananya menurut saya. Nah, maka dari itu ketika Anies Baswedan mendapat kritikan dari Pak Jokowi, ya bisa jadi ada benarnya juga. Kenapa selama menjabat sebagai gubernur 5 tahun, ya, hal tersebut tidak dilakukan. Atau mungkin Anies Baswedan memiliki cara tersendiri untuk mengatasi banjir yang ada di Jakarta, yang menurut beliau itu akan lebih efektif. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan pompa, dengan mengalirkan air yang ada di Jakarta itu ke sungai, ke laut. Nah, dan
dalam beberapa kesempatan saya pikir itu efektif dan itu diakui oleh masyarakat Jakarta sendiri bahwa selama pemerintahan Anies Baswedan banjir tetap ada, akan tapi durasinya yang tidak begitu lama, tidak sampai berminggu-minggu. Banjir tetap ada, akan tapi hanya dalam waktu hitungan jam sudah selesai, dan itulah sebuah prestasi. Ya, bagi orang yang bagi loyalis Anies Baswedan hal tersebut adalah prestasi. Tapi bagi orang yang ya anggaplah seperti PSI misalnya, hal tersebut adalah suatu kegagalan ya. Itulah seorang risiko-risiko yang harus dihadapi oleh seorang pemimpin. Risiko-risiko sosial kita menyebutnya mungkin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.